Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 1. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Pembahasan. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya, karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Cumulative feedback. Contoh soal nomor 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah prakteknya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Praktek. Contoh soal nomor 3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Produk. Contoh soal nomor 4. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Pembahasan. Berikut penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi jawabannya tepat adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Contoh soal nomor 5. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagonik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Pembahasan. Kompetensi pedagonik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Jadi jawabannya tepat adalah A. Pedagonik. Contoh soal nomor 6. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data atau informasi dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Pembahasan. Proses scientific learning. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Jadi jawabannya tepat adalah B. Scientific. Contoh soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Pembahasan. Menyeluruh dan berkesinambungan
Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetisi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah B, menyeluruh. Contoh soal nomor 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Pembahasan. Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Dari opsi pilihan di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Jadi jawabannya tepat adalah D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Contoh soal nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster, B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding, D. Memajang hasil karya puisi siswa, E. Lomba menulis naskah drama. Pembahasan. Berikut adalah cara membangkitkan rasa ingin tahu. 1. Melatih berpikir terbuka dalam belajar. 2. Melatih ketelitian. 3. Membangkitkan bertanya. 4. Menghindari pembelajaran membosankan. 5. Belajar meneliti atau eksperimen. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Contoh soal nomor 10. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Endar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Endar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching dan learning. Pembahasan. Berikut adalah proses discovery learning, pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, discovery learning. Contoh soal nomor 11. Media yang cocok untuk mengabarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Pembahasan. Tujuan pembelajaran tentang banjir. 1. Penyebab banjir. 2. Gambaran bahaya banjir. 3. Kerugian akibat banjir. 4. Cara menanggulangi banjir. Potongan artikel berita media cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah C, potongan artikel berita media cetak. Contoh soal nomor 12. Penilaiannya dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dengan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Pembahasan. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi jawaban yang tepat adalah E, objektif. Contoh soal nomor 13. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti, penilaiannya mencakup semua aspek kompetisi yang menyeluruh dan berkesinambungan.
Jadi jawabannya tepat adalah C, menyeluruh. Contoh soal nomor 14. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Yang dilakukan Pak Hendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adil. Contoh soal nomor 15. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran. A. Sistematis. B. Beracu kriteria. C. Terpadu. D. Objektif. E. Akuntabel. Pembahasan. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya tepat adalah C. Terpadu. Contoh soal nomor 16. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. E. Kumpulan siswa. Pembahasan. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Contoh soal nomor 17. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah A. Condition. B. Behavior dan degree. C. Condition dan degree. D. Audience. E. Degree. Pembahasan. Berikut adalah tujuan pembelajaran RPP. Audience yaitu siswa. Behavior yaitu melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Condition yaitu disediakan 2 magnet dan paku. Yang belum ada adalah degree, yaitu keterangan dengan tepat, benar, dan teliti. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Degree. Contoh soal nomor 18. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel. B. Video di kanal YouTube. C. Tayangan berita di televisi. D. Daftar harga barang pokok terbaru. E. Buku paket. Pembahasan. Tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi. 1. Penyebab melonjaknya. 2. Gambar situasi. 3. Akibat terjadinya. Yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi karena menggunakan audio dan visual. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tayangan berita di televisi. Contoh soal nomor 19. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini, dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktek, sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Contoh soal nomor 20. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D.
sistematis. Beracuan kriteria. Pembahasan. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Karena pada kasus di atas menggunakan subjek yaitu Siska, maka pilihan yang tepat adalah objektif. Jadi jawabannya tepat adalah B, objektif. Contoh soal nomor 21. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Pembahasan. Representative feedback, salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka, dalam hal ini, biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa kemungkinan yang menjadi perwakilan atau representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Jadi jawaban yang tepat adalah A, representative feedback. Contoh soal nomor 22. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, memecah masalah. Jadi jawabannya tepat adalah D. Proyek. Contoh soal nomor 23. Membuat nyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Produk. Contoh soal nomor 24. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, memecah masalah. Jadi jawabannya tepat adalah D. Proyek. Contoh soal nomor 25. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Produk. Contoh soal nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Pembahasan. Prinsip keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya tepat adalah A. Keeping track. Contoh soal nomor 27. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas, B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat, C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali, D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya, E.
dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Pembahasan. Karena dalam penilaian harian, maka cara paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Contoh soal nomor 28. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Dalam kasus di atas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa. Karena tidak adanya subjek, maka pilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adil. Contoh soal nomor 29. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian raport, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya, orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Akuntabel. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, Bu Neni telah menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Akuntabel. Contoh soal nomor 30. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A. Sistematis. B. Beracuan kriteria. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Akuntabel. Pembahasan. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Beracuan kriteria. Contoh soal nomor 31. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian. A. Sistematis. B. Terbuka. C. Terpadu. D. Menyeluruh. E. Akuntabel. Pembahasan. Pak Budi telah melaksanakan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir yang merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Terbuka. Contoh soal nomor 32. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya mendapatkan skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka. B. Akuntabel. C. Objektif. D. Menyeluruh. E. Adil. Pembahasan. Guru tersebut menjelaskan pembuatan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Akuntabel.
Contoh soal nomor 33. Seorang guru mengajar pada dua kelas di sekolahnya. Di kelas pertama, terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua, ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah: A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik yang gagal pada kedua kelas tersebut. Pembahasan. Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil dan remedial ditujukan untuk yang gagal. Dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Contoh soal nomor 34. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah: A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Pembahasan. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Contoh soal nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali: A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. Pembahasan. Faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator atau tujuan, karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Contoh soal nomor 36. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes: A. Seleksi. B. Penempatan. C. Pretest post-test. D. Diagnostik. Pembahasan. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Penempatan. Contoh soal nomor 37. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Pembahasan. Butir soal uraian tersebut termasuk dalam LOTS, Low Order Thinking Skill. C1 atau mengingat, seperti sebutkan, tuliskan, gambarlah. Dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Contoh soal nomor 38. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah: A. Tes uraian bebas. B. Tes uraian terbatas. C. Yang sederhana. D. Yang sangat kompleks. Pembahasan. Uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang, tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka, yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Tes uraian terbatas. Contoh soal nomor 39. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A.
mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Pembahasan. Pretest adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar, karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Contoh soal nomor 40. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian, dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Pembahasan. Tes formatif, contohnya penilaian ulangan harian. Tes sumatif, contohnya penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakan adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.